Mayat mereka kemudian diletakkan di tempat umum yang meneror masyarakat yang tidak sadar. Halo teman Kobus, kembali lagi di cerita anak komunikasi. Melalui komunikasi, mari tahu banyak hal. Oke, jadi cerita anak komunikasi kali ini datang dari negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia, yang menceritakan tentang penembakan misterius atau yang biasa kita kenal dengan Petrus di Orde Baru pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ada teman Kobus yang sudah tahu cerita ini? Kalau belum, mari dengarkan Sarah bercerita. Penembakan misterius atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Petrus adalah sebuah eksekusi di luar hukum di Indonesia yang terjadi antara tahun 1983 dan 1985 di bawah rezim Orde Baru pemerintahan Presiden Soeharto. Tanpa melalui pengadilan, ribuan penjahat dan pelaku kejahatan lainnya, termasuk juga orang-orang yang diduga merupakan pembangkang di dunia politik, akan dibunuh oleh regu pembunuh TNI Angkatan Darat yang menyamar dan pasukan polisi rahasia. Mayat mereka kemudian diletakkan di tempat umum yang meneror masyarakat yang tidak sadar. Eksekusi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi kejahatan, dan juga jumlah korban yang sudah tewas berkisar antara 300 sampai dengan 10.000 orang. Istilah Petrus berasal dari akronim bahasa Indonesia yang mengandung kata penembak misterius yang merujuk pada sifat pasukan pembunuhan yang menyamar dan anonim. Istilah ini juga dikenal dalam bahasa sehari-hari sebagai dar der dor, yang merupakan onomotape bahasa Indonesia untuk suara tembakan. Petrus juga merupakan versi bahasa Indonesia dari nama Peter. Soeharto berkuasa pada tahun 1967 dan menciptakan kebijakan Orde Baru untuk memisahkan rezimnya dari apa yang disebutnya sebagai Orde Lama pendahulunya, yaitu Soekarno. Kebijakan baru tersebut membawa banyak perubahan bagi Indonesia, termasuk militer yang lebih kuat dan lebih berpengaruh. Hal ini juga seringkali menyebabkan kekerasan, dan pembunuhan Petrus merupakan salah satu contoh yang paling mengerikan. Pembunuhan Petrus tersebut disebut sebagai ciri menonjol dan pemerintahan otoriter baru yang pernah disamakan dengan darurat militer pada tahun 1972 di Filipina di bawah kekuasaan Ferdinand Marcos. Pada awal tahun 1980-an, masyarakat Indonesia mulai menyaksikan peningkatan jumlah mayat di depan umum. Awalnya, pemerintah dan otoritas keamanan lainnya tidak mengungkapkan penyebab atau alasan dibalik kematian tersebut. Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia, Jenderal Leonardus Benjamin Mordani, awalnya menyalahkan pembunuhan tersebut sebagai pembunuhan antar geng. Mordani kemudian mengklaim bahwa pemerintah melakukan pembunuhan tersebut, tetapi beberapa orang ditembak mati oleh petugas keamanan karena mereka melawan saat ditangkap. Tanpa diumumkan kepada publik, pembunuhan Petrus dilakukan sebagai bentuk terapi kejut untuk mengurangi angka kejahatan. Operasi ini direncanakan pada bulan Maret tahun 1983 oleh Komandan Garnison Yogyakarta, Letnan Kolonel Muhammad Hasbi, dan kemudian meluas. Beberapa penjahat menyerah, beberapa ditembak, beberapa melarikan diri, dan yang lainnya berhenti melakukan kejahatan. Banyak korban yang bertato yang membuat publik menyadari status mereka sebagai penjahat. Pembunuhan Petrus menyebabkan kejahatan menurun drastis yang membuat pemerintah memperluas pembunuhan. Petrus adalah pengubah keadaan di Indonesia yang memberikan ultimatum kepada publik. Intelijen polisi memberikan komandan garnison daftar yang berisi ratusan tersangka kriminal dan mantan tahanan di wilayah tersebut. Garnison kemudian menyusun daftar hitam dan mengeluarkan ultimatum publik kepada semua tersangka, namun tanpa menyebutkan nama-nama mereka. Hal ini dilakukan agar para penjahat segera menyerahkan diri ke markas garnison. Mereka yang menyerah dan jumlahnya mencapai ratusan diminta untuk mengisi formulir terperinci yang berisi riwayat hidup mereka serta data semua anggota keluarga dan teman-teman mereka. Mereka juga dimintai untuk menandatangani pernyataan yang menyatakan tidak akan melakukan kegiatan kriminal atau akan menghadapi tindakan tegas dari pihak berwenang.
Setiap tersangka diwajibkan membawa kartu khusus dan melapor ke garnisun secara berkala. Mereka yang tidak datang untuk didaftarkan atau tidak menepati janji dengan garnisun diburu dan dibunuh oleh regu-regu tentara. Taktik pengawasan diri ini membuat orang sangat menyadari tindakan mereka dan bertindak hati-hati selama periode ini. Karena daftar tersebut diselimuti misteri, warga harus mempertanyakan diri mereka sendiri, apakah mereka penjahat dan berpotensi masuk dalam daftar tersebut. Selain itu, tidak seperti banyak kejahatan lain di Indonesia, tidak ada apapun, bahkan uang atau koneksi yang lebih kuat yang dapat menghapus nama dari daftar misterius tersebut. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa tidak ada daftar yang sebenarnya, dan taktik ini menyebabkan polisi mengidentifikasi penjahat berdasarkan registrasi mereka. Soeharto sendiri tidak mengakui pembunuhannya dan tanggung jawab militer sampai biografinya, pikiran, ucapan, dan tindakan saya diterbitkan pada tahun 1988. Dalam buku tersebut, Soeharto menjelaskan bahwa insiden itu tidak misterius. Masalah sebenarnya datang dari insiden yang didahului oleh ketakutan publik. Karena beberapa orang telah melampaui norma-norma dalam masyarakat, kami harus melakukan beberapa tindakan tegas, kata Soeharto. Soeharto mengatakan tindakan seperti apa? Ya, kami harus menggunakan kekerasan. Tetapi, itu bukan sekedar eksekusi dengan penembakan. Tidak, mereka yang melawan harus ditembak. Mereka ditembak karena mereka melawan. Wah, teman Kobus, tanpa terasa kita sudah berada di akhir cerita pada hari ini. Mungkin teman Kobus punya tanggapan tentang penembakan misterius yang pernah terjadi di masa-masa pemerintahan Orde Baru dari Soeharto. Apakah teman Kobus masih ingin kita dijajah seperti itu di masa-masa kita yang sekarang? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Demikian cerita anak komunikasi kali ini. Jangan lupa terus nantikan episode-episode selanjutnya dari Kobus Podcast maupun dari cerita anak komunikasi dengan saya Sarah Sedu di cerita anak komunikasi. Melalui komunikasi mari tahu banyak hal. Dadah.